Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Perempuan Bicara dan masih membahas terkait tema kita pada edisi hari ini, Makassar tanpa kereta. Saya kembali ke Ibu Dr. Kadriati. Bu, ini kan pemerintah sekarang lagi silang pendapat begitu Bu ya. Bagaimana seharusnya pemerintah agar proyek ini tetap berjalan Ibu Dokter? Supaya proyek ini bisa berjalan, tentu adakan komunikasi dengan pihak pusat. Karena di sini kan pusat yang melakukan kajian dan dananya dari pusat. Kita tidak tahu apakah dana APBN atau dana dari pihak ketiga. Nah sekarang nanti pemerintah kota kita akan mempertanyakan berapa sih dana yang sesuai. Kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan, kalau misalnya dananya tadi triliunan, apakah pemerintah pusat mampu untuk menyiapkan dana tersebut, ya, sesuai dengan perencanaannya. Kalau misalnya direncanakan tahun ini, apakah ada investor yang sudah kemudian memberikan investasinya sebesar triliunan itu? Nah, kalau misalnya ada, ya tidak apa-apa, pemerintah kota menyampaikan ini yang paling terbaik untuk kota Makassar kita. Karena jangan sampai, kalau kita, tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ada yang namanya kelebihan dan kekurangan dari kereta api, baik elevated maupun at grade. Kalau at grade ya itu tadi ada beberapa hal yang saya sudah sampaikan bahwa yang paling banyak itu tingkat kecelakaan di perlintasan sebidang, di mana ketemu antara lintasan kereta api dengan jalan. Nah, kemudian kita lihat juga karakter masyarakat kita, apakah bisa menerima kondisi itu. Karena kalau kita lihat saja tanpa ada kereta api, kita lihat bahwa masyarakat kita, tingkat kepatuhan masyarakat kita dalam berlalu lintas itu sangat minim. Tidak sampai 50% mereka patuh, paling di bawahnya. Karena ya sebagai contoh lah, kadang udah misalnya di traffic light misalnya sudah ada warna, itu kan ada warna ya, yang mana perlu hati-hati, ada stop, ada yang boleh, mereka kadang sudah stop, mereka masih menerobos. Bagaimana nanti kalau misalnya menggunakan kereta api at grade, itu bagaimana mengantisipasi perlintasan sebidang ini? Jangan sampai malah tingkat kecelakaan juga itu lebih tinggi. Tetapi itulah perlunya yang namanya sosialisasi. Sosialisasi di sini dalam artian memberikan pandangan yang namanya kereta api at grade dan kereta api elevated kepada masyarakat kita, supaya masyarakat ini jangan selalu ragu dengan pemerintah kita bahwa ini cuma wacana, seperti itu ya. Dan pemerintah kita betul-betul kemudian serius untuk menyampaikan ke pusat dengan cara diskusi. Tapi diskusi dalam hal ini memberikan dalam bentuk dokumentasi yang namanya plus minus yang saya sampaikan tadi, bahwa beginilah kondisi kota Makassar kita. Yang dibutuhkan yang paling tepat itu misalnya kereta dengan elevated, bukan at grade, seperti itu. Saya kemudian ke Ibu Naida. Ibu, ini kan pemerintah lagi silang pendapat begitu Bu ya. Ada yang setuju, kemudian graded, kemudian elevated. Nah, bagaimana sebenarnya atau seharusnya untuk komunikasi lintas terkait Bu? Ya, saya rasa seperti yang dikatakan Ibu Kadriati tadi ya, bahwa pemerintah pusat, pemerintah balai provinsi ya, dengan pemerintah Kota Makassar perlu duduk bersama. Yang kedua itu memang harus ada rapat dengar pendapat, walaupun memang sudah dilakukan oleh Dewan ya, rapat dengar pendapat itu, tapi itu pun masih belum memberikan hasil yang diinginkan ya. Nah sekarang mungkin perlu pemerintah kota ini segera, kalau ini akan kita realisasikan dengan cepat, perlu segera mencari jalan keluar bagaimana penyelesaian terhadap at grade, grounded, landed atau elevated ini ya. Tapi kalau menurut saya sebagai pengamat tata ruang, karena ini sudah tertuang di dalam rencana tata ruang Kota Makassar, dan juga dulu pernah disepakati tahun 2015 itu bahwa untuk masuk ke Kota Makassar itu elevated, karena mengingat struktur Kota Makassar ini sudah dituangkan dalam Perda RT RW, itu tidak bisa dilanggar ya, itu tidak bisa dirubah-rubah ya. Saya kira memang pemerintah pusat ataupun mungkin balai perlu memahami bagaimana struktur Kota Makassar mungkin berbeda dengan struktur yang ada di luar Kota Makassar ya.
kita harus selalu, kalau saya sih kita harus selalu kembali ke aturan. Bagaimana rekomendasi terhadap AMDAL yang sudah dilakukan terhadap pengadaan kereta api ini, apakah itu rekomendasinya elevated atau dia landed atau at grade misalnya, atau seperti apa, itu yang perlu dilihat kembali dulu. Karena pada saat kita membuat AMDAL, tentu tidak boleh dilaksanakan ini kalau tidak ada persetujuan dari AMDAL, ya. Dokumen AMDALnya tidak setuju, tidak merekomendasikan. Nah, perlu dilihat kembali rekomendasi dari dokumen AMDAL itu seperti apa, kemudian rekayasanya seperti apa, ya. Karena di situ semua dikaji. Dampak lingkungannya seperti apa. Kalau misalnya untuk melakukan elevated itu dampak lingkungannya seperti apa, dampak sosialnya seperti apa, dampak ekonominya apa. Itu tadi seperti dikatakan Ibu Kadriati, kita harus lihat plus minusnya ini. Terlepas dari itu anggaran yang memang sangat mahal, karena kita ada konstruksi tiang, ya. Kita harus seperti Jakarta saja untuk membuat kereta di atas itu yang elevated itu kan konstruksinya sempat mandek beberapa tahun, ya. Saya tidak tahu apakah itu karena kekurangan anggaran atau memang kebijakan yang berubah. Tapi kalau di Makassar ini, mumpung itu belum dimulai, kenapa tidak gitu? Kalau itu bisa dijadikan dicarikan jalan keluar bersama, misalnya, oh ternyata pemerintah pusat bisa menyiapkan anggaran, ya, dan kita juga pemerintah atau balai bekerja sama dengan Kota Makassar bisa membuat perencanaan elevated. Saya kira itu sangat bagus sekali. Saya kira itu dari saya. Jadi bagaimana Bu soal ini kan ada perbedaan pendapat bahwa ini untuk pemerintah kota sudah menyepakati bahwa ada di tahun 2015 sudah disepakati bersama, dan dari pihak balai pun yakin dengan bahwa ini sudah disepakati bersama juga sejak awal. Nah, seperti apa kemudian? Iya, makanya perlu duduk bersama, Mbak. Kita melihat dokumen dulu, dokumen bahwa disepakati at grade atau landed atau grounded itu mana dokumennya. Kemudian pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan dokumen juga bahwa itu sudah disepakati oleh kementerian dari tahun 2015, dan yang jelas itu sudah ada dalam perencanaan tata ruang Kota Makassar. RT RW Kota Makassar itu sudah ada yang seperti saya katakan tadi tahun 2015 sampai 2034. Perencanaan untuk jalur subway di bawah tanah, perencanaan untuk monorail sudah ada, dan perencanaan untuk elevated semua sudah ada. Jadi kalau misalnya kita membuat grounded atau landed atau at grade itu tentu saja itu melanggar tata ruang, Mbak. Padahal itu adalah sudah diperdakan. Nah, saya kira begitu menurut saya. Jadi perlu duduk bersama dengan menyiapkan semua dokumen-dokumen sehingga menemukan kesepakatan antara pemerintah kota dengan balai jalan, ya. Nah, sehingga proyek ini bisa dilaksanakan di Kota Makassar walaupun sepanjang 7 km saja dulu. Jadi kira gitu, Mbak. Tetap melampirkan begitu kekurangan dan kelebihan kira-kira, ya. Iya, kembali kita membuka dokumen AMDAL rekomendasinya seperti apa, kemudian RT RW-nya Kota Makassar merekomendasikan seperti apa, jalurnya di mana, gitu ya. Dan juga balai tentu harus juga melampirkan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa memang dulu sudah disepakati bahwa ini adalah at grade, bukan elevated. Betul. Nah, itu saja sih saya kira sangat mudah sekali duduk bersama, siapkan semua dokumen-dokumen, rekomendasi-rekomendasi, aturan-aturan, dan kita bicarakan dengan baik bagaimana seharusnya. Sehingga ditemukan titik temunya. Baik gitu. Nanti tidak ada gunanya kita berdebat terus, tapi ternyata ini dokumen ini nggak ada gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Bicara.